أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله من كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن يراني وآمن بي وطوبى من لم يراني وآمن بي وطوبى 7 مرات من لم يراني وآمن بي صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Sesungguhnya kewajiban bagi manusia, awal kewajiban bagi manusia adalah untuk mengenal kepada Allah, untuk yakin kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Bahkan Allah ciptakan makhluknya bertentangan dengan perantara. Kebanyakan kita diciptakan Allah dengan perantara, adanya suami istri. Tetapi Siti Hawa alaihissalam diciptakan Allah bertentangan dengan, tidak ada perantara, yaitu ada bapak, tidak ada ibu. Siti Hawa diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, Allah ciptakan ada ibu, enggak ada bapak. Tetapi kadang-kadang kita menikah, ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak, ada yang mandul. Semua ini dengan kudrah
dan itulah Allah, kebesaran Allah. Supaya kita yakin kepada Allah, Allah menciptakan segala sesuatu. Supaya kita yakin kepada Allah, Allah melihara segala sesuatu. Ini makna kalimat iman, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita ciptakan bukan dari kera, tetapi dari laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Setelah mentauhidkan Allah, setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Cinta akhirat. Mengharap ridha Allah. Kemudian ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita akan ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya? Senantiasa zikir kepada Allah. Mengamalkan doa-doa masnunah. Minimal kata ulama, sebelum masuk baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Ketika berjalan baca bismillah, bismillah. Tetapi ulama mengatakan sebaik-baiknya kita menghafal doa-doa masnunah. Supaya apa? Kita bisa ingat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kemudian setelah kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga salat? Tidak ada keraguannya, sunnah terbesar setelah amal ma'ruf adalah menjaga salat berjamaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shalla lillah 40 yawman fi jamaah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq." Hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa menjaga salat berjamaah selama 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ula. Apa maknanya? Ketika imam takbir, kita pun yang makmumnya takbir di belakangnya. 40 hari, 40 malam. Maka Allah wajibkan baginya, tuliskan baginya masuk surga. Bebas dari neraka, bebas dari sifat munafik. Ulama mengatakan masuk surga mudah, syaratnya 40 hari kita jaga salat berjamaah. Hadis yang sahih. Ketika kita menjaga salat berjamaah, maka sunanul huda khatiman khair lil maut. Salat berjamaah adalah jalan-jalan hidayah. Salat berjamaah istiqomah adalah penyebab husnul khatimah, kematian yang baik. Kemudian setelah kita menjaga salat berjamaah, bagaimana kita menuntut ilmu? Bertanya kepada alim ulama. Ketika menjelang Ramadan, kita bertanya kepada ulama bagaimana Ramadan yang baik. Kita harus mengetahui mana fardu Ramadan, mana yang makruh jadi benci dalam Ramadan, mana perkara-perkara yang baik dalam Ramadan. Supaya apa? Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan haji, bagaimana haji yang baik? Bertanya, kata ulama mengatakan sebagai ilmu keadaan. Ketika kita akan berwudu, bagaimana wudu yang baik? Mengetahui fardu, mana sunnah. Mengetahui mana rukun, mana sunnah dalam salat. Sehingga apa? Salat kita, wudu kita sempurna, sah. Ketika sempurna diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita belum mengetahui mana sunnah, mana fardu, dikhawatirkan salat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berilmu, kita dasari dengan ingat kepada Allah. Karena orang berilmu tidak zikir kepada Allah akan sombong. Tetapi orang berzikir tanpa ilmu akan sesat. Setelah kita berzikir kepada Allah, bagaimana kita perbaiki akhlak kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita perbaiki. Kenapa? Kalau kita beramal baik, hebat, diterima Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhlak kita buruk, maka kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut dunia dan akhirat. Dalam satu hadis yang sahih,
Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, orang beramal baik, sedekah diterima, haji diterima, ibadah zikirnya diterima, tetapi dia sering menzalimi orang, sering mencaci orang, sering menggosipin orang, menghina orang, bahkan membunuh orang, pernah membunuh orang, maka amal-amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang telah dizalimi. Seluruh kebaikannya, sehingga amal-amal kebaikannya habis, tinggal amal keburukannya. Karena dia berakhlak buruk, walaupun ibadahnya baik, maka dia masuk neraka dengan keburukan akhlak dia. Karena orang berbaik akhlak itu pahalanya bi ghairi hisab, tanpa hisab. Terus menerus. Karena dengan akhlak Rasulullah SAW menjadi asap hidayah. Orang yang memusuhi Rasulullah dengan akhlak Rasulullah SAW menjadi masuk Islam. Kenapa? Berkahnya akhlak Rasulullah SAW. Kata ulama, minimal kita berakhlak ini tidak menyusahkan orang lain. Karena akhlak ada 3, akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak azimah. Kita kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Seseorang berbuat kebaikan, kita balas lebih berbuat kebaikan. Bahkan akhlak yang azimah, dia berbuat keburukan, kita balas kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah kita berakhlak yang baik, bagaimana kita beramal ikhlas. Kita beramal bukan karena riya, ingin didengar orang lain, ingin dilihat orang lain. Kita beramal bukan karena sum'ah, ingin didengarkan orang lain. Kita beramal karena bukan ujub, dibanggakan orang, bukan. Kita beramal bukan karena istri, kita beramal bukan karena teman, kita beramal lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beramal kebaikan, istiqomah beramal kebaikan, bagaimana kita buat amal ma'ruf, buat kebaikan. Hadis yang sahih, keterangan ulama-ulama, kalau kita buat amal ma'ruf, mengajak pada kebaikan, mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak untuk berpuasa, mengajak untuk bersedekah, mengajak untuk haji bagi yang mampu, maka ulama mengatakan Allah akan utus, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang adil. Sebaliknya, kalau kita tidak buat amal ma'ruf, tidak mengajak kebaikan, tidak mengajak sholat, tidak mengajak amal soleh, maka Allah SWT akan mengutus kepada kita pemimpin-pemimpin yang buruk. Ummalukum umaraukum, amal-amal kalian yang buruk mencerminkan, mewujudkan ulama, umara, pemerintah yang sangat buruk. Tetapi amal-amal kalian yang baik mencerminkan, mewujudkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang baik, yang benar. Sebagaimana firmankan, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan keberkahan amal ma'ruf, Allah Subhanahu akan wujudkan dunia ini. Tanpa ada amal ma'ruf, sedikit demi sedikit umat ini akan murtad. Sedikit demi sedikit, tanpa ada amal ma'ruf, umat ini sedikit demi sedikit akan murtad. Dulu tahun 60-an di Australia ada orang Islam dan Afghanistan. Karena tidak ada amal ma'ruf, seluruhnya murtad. Walaupun namanya Muhammad, Abdullah, tahun 60-an di Australia yang mereka tersebut adalah keturunan Afghanistan. Kenapa? Tidak ada amal ma'ruf, sehingga keturunannya menjadi murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu
يا عباد الله نبئ عبادي أني أنا هو الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا وأخواتنا مشايخنا وعلمائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.